Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal muslimat, ayyuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kemampuan dan kemauan sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk poin yang ke-58. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa adabul qabri wa na'imuhu haqqun. Adab kubur dan nikmat kubur adalah benar. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu. Nabi telah berlindung darinya. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan memerintahkan untuk berlindung dari adab kubur di setiap salat. Kemudian poin 59, wa fitnatul qabri haqqun. Fitnah kubur juga benar. Sebenarnya fitnah kubur dulu, baru nanti ada adab atau nikmat kubur ya. Fitnah kubur itu ujian, pertanyaan kubur. Nanti setelah pertanyaan, kalau yang berhasil mendapatkan nikmat kubur, yang gagal mendapatkan adab kubur. Wa soalul munkar wa nakir haqqun. Pertanyaan munkar dan nakir adalah benar. Wal ba'tsu ba'da mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian adalah benar. Wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fi suri, dan itu terjadi ketika Israfil meniupkan pada sangkakala. Faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka menuju roh mereka mengalir keluar dengan cepat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, fitnatul qabri, al-fitnah secara bahasa artinya ujian, al-ikhtibar. Fitnah secara bahasa artinya apa? Ujian. Wa fitnatul qabri su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan fitnah kubur adalah pertanyaan kepada mayit tentang rohnya, agamanya, dan nabinya. Jadi cuma ditanyakan tentang 3 pertanyaan, tapi ini sangat menentukan ya. Biasanya soal ujian kalau sedikit itu malah mematikan ya. Kalau gagal ya gagal total. Kalau soalnya 100 salah 3 kan masih 97. Kalau soal cuma 3 salah 3 salah semua. Wa hiya tsabitatun bil kitabi was sunnati, dan dia ditetapkan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya Allah taala berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, perkataan yang tegar, yang kokoh, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi syahida alla ilaha illallah. Seorang muslim kalau dia bersaksi di kuburnya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Apabila ditanya, bukan bersaksi, seorang muslim apabila ditanya di kuburnya dan dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pada dikaulullah ta'ala, maka itulah firman Allah ta'ala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di akhirat. Di akhirat artinya di alam kubur. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian wasail malakani, dan yang bertanya adalah 2 malaikat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi, hamba jika diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan
para sahabatnya sudah pergi dari kuburnya, innahu la yasma'u qar'ini 'alihim, maka mayit itu bisa mendengar bunyi langkah sendal mereka. Qala yatihi malakani fayu'idanihi, kemudian datang dua malaikat yang mendudukkannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua malaikat itu namanya Munkar dan Nakir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah marfu'an, wa qala hasan gharib. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib. Dan berkata Al-Albani rahimahullah taala wa sanaduhu hasan wa huwa ala syarti Muslim. Wa su'al ala 'amun lil mukallafina minal mu'minina wal kafirina, dan pertanyaan itu umum untuk seluruh kaum mukminin dan kafirin dari umat ini dan juga umat yang sebelumnya menurut pendapat yang sahih. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ghairul mukallafina khilafun. Tapi untuk selain mukallaf, ya anak kecil atau orang gila, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wa dhahirul kalam Ibnu Qayyim fi kitabir Ruh tarjim soal. Dari perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh adalah lebih menguatkan untuk ditanya, ya. Jadi selain mukallaf pun ditanya. Ustasna min dzalika asyhid, dikecualikan dari pertanyaan kubur adalah asyhid, yaitu orang yang mati syahid, orang yang berjihad di medan perang dan meninggal di sana, maka itu dikecualikan. Di hadisin rawahu Nasa'i, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa man mata murabitan, siapa yang mati murabitan, menjaga, melakukan ribat, ya ribat itu artinya menjaga keamanan negeri Islam dari serangan kafir, fisabilillah, di jalan Allah, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi yang dikecualikan adalah orang yang mati syahid dan orang yang mati dalam keadaan melakukan ribat, ya. Orang yang melakukan ribat ini hukumnya adalah tidak diadab, tidak ditanya dalam kuburnya, artinya langsung sukses, langsung lulus. Berikutnya adalah adab kubur dan nikmat kubur. Wa adabul qabri aw na'imuhu, adab ataupun nikmat kubur adalah benar ditetapkan dengan zahir Al-Quran dan juga sharih As-Sunnah dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83-84, Falaula idza balaghatil hulqum, kenapa tidak ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat, sampai pada firman Allah, Fa'amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia termasuk muqarrabin, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, maka mendapatkan kelapangan dan rahmat Allah Ta'ala dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sampai akhir surat itu cerita tentang nikmat kubur dan sebagian adab kubur. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billahi min adabil qabri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari adab kubur. Wa amara ummatahu bidzalik, dan memerintahkan umatnya untuk berlindung dari adab kubur. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib al-masyhur fi kisah fitnatil qabr, Nabi bersabda tentang di dalam hadis Al-Barra bin Azib yang masyhur, ya, yang populer panjang, tentang fitnah kubur dan juga adab kubur, tentang fitnah kubur. Qala fil mu'min, beliau bersabda tentang orang mukmin,
Fayunadi munadin minas sama'i, maka menyerulah penyeru dari langit, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati, hambaku benar, maka bentangkan baginya dari surga, permadani dari surga, wal bisuhu minal jannah, dan berilah pakaian dari surga, faftahu lahu baban, dan bukalah untuknya pintu, ilal jannati, menuju surga, fayatihi min rihiha, maka datang kepadanya dari aromanya, watibiha, dan wangiannya, fayusahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka dibentangkan baginya di kuburnya sejauh mata memandang. Wa qala fil kafir, dan Nabi bersabda tentang orang kafir, fayunadi munadin minas sama'i, maka ada penyeru dari langit, dari atas langit, an kadaba abdi, telah berdusta hambaku, fa afrishuhu minan nari, maka bentangkan baginya permadani dari neraka, waftahu lahu baban minan nari, dan bukalah baginya pintu dari neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datang kepadanya dari panasnya dan racunnya, wa yudayyaku alaihi qabruhu, kuburnya disempitkan atasnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai berselisih tulang belulangnya. Itu hadis Al-Barra' ibn Azib yang masyhur ya. Ini potongannya, hadisnya panjang. Waqad ittafaqa salaf wa ahlu sunnah, dan para salaf serta ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat atas penetapan adanya adab kubur dan nikmat kubur, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, kitab beliau Ar-Ruh. Dan nikmat serta adab kubur ini diingkari oleh aliran sesat dengan alasan apa? Alasan pakai kenyataan katanya. Jadi kalau kami bongkar kuburan, kami dapati ya seperti ya apa adanya, nggak ada kuburan diluaskan, disempitkan, nggak ada katanya. Maka kita bantah kepada mereka dengan dua perkara. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma salaf atas hal itu. Jelas ini adalah perkara yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, ana ahwal al-akhirah, bahwa keadaan akhirat itu tidak bisa disamakan dengan keadaan di dunia. Jadi adab atau nikmat di kubur itu tidak bisa diindra sebagaimana di dunia. Jadi ini perkara gaib. Hal adabul qabri au na'imuhu 'ala ruhi au 'alal badan. Kalau ada pertanyaan, apakah adab atau nikmat kubur itu terjadi pada ruh atau pada badan? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, madhabus salafil ummah wa a'immatuha, madhab salaf dan para imamnya, anal adaba au na'ima yahsulu li ruhil mayyit wa badanihi. Adab dan nikmat itu terjadi ya bagi ruh mayit dan badannya juga. Jadi asalnya pada ruh, tapi badannya mengikuti. Badannya mengikuti. Wa anar ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan. Bahwasanya ruh itu masih eksis ya, masih ada setelah berpisah dengan badan ya, masih hidup, ruhnya enggak mati. Muna'amah au mu'adzabah, diberi nikmat atau diadab. Wa annaha tattasilu bil badan, dan dia masih bersambung dengan badan kadang-kadang, ahyanan, tidak selalu. Fa yaslulahu ma'aha an-na'im wal awil adab, maka dihasilkan juga pada badan itu kenikmatan maupun adab. Kemudian an-nafhu fis-sur, tiupan pada sangkakala. An-nafhu ma'ruf ya, tiupan itu ma'ruf, dan sur artinya al-qarn, tanduk. Jadi trompetnya dari tanduk, enggak tahu tanduk apa ini. Wa syar'an, secara syar'i,
qarnun 'azimun, dia adalah tanduk yang besar. Iltaqamahu Israfil, yang sudah diletakkan di mulut Israfil, siap ditiup. Siap di sini bukan bahasa Melayu ya. Mau ditiup, sudah siap untuk ditiup. Yantadiru mata yu'maru binafkhihi. Israfil menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Dan Israfil adalah salah satu dari malaikat yang mulia yang memikul arsy. Dan tiupan sangkakala ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan 2 kali ya. Wa huma nafkhatani, 2 tiupan. Salah satunya adalah nafkhul faza', tiupan yang menakutkan. Yanfukhu fihi fayafza'u an-nas. Maka Israfil meniupkan sangkakala, kemudian manusia ketakutan, bahkan mereka pingsan, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Sedikit ya yang dikecualikan. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Malaikat Israfil meniup, kemudian mereka dibangkitkan dan berdiri dari kubur-kubur mereka. Padahal bumi langit hancur ya ketika tiupan pertama. Kok masih ada kubur juga nggak tahu ini dari mana ini. Wa qad dalla 'ala nafkhi fi suri al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dan adanya tiupan sangkakala ini ditetapkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' salaful ummah. Ijma' umat Islam, enggak cuma salaf semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Dan ditiupkan pada sangkakala, maka pingsanlah setiap orang yang di langit dan di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya tiupan yang lain. Faidahum qiyamun yandurun, tiba-tiba mereka berdiri melihat atau menunggu. Melihat. Dalam surat Yasin, wa nufikha fis suri faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini yang tadi disebutkan. Ditiupkan pada sangkakala, tiba-tiba mereka dari kubur mereka menuju Rabb mereka berjalan dengan cepat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun. Kemudian ditiupkan pada sangkakala, maka tidak didengar seorang pun, maka tidak mendengarnya seorang pun kecuali asgha laitan wa rafa'a laitan, kecuali akan mendengarkan sesaat kemudian juga mengangkat kepalanya sesaat. Tsumma la yabqa ahadun illa su'iqa, kemudian tidak tersisa seorang pun kecuali pingsan. Tsumma yunzilullahu matara, kemudian Allah turunkan hujan. Ka'annahu tol awidzal, seakan-akan dia itu embun, awan ya, atau dia naungan, perawinya ragu. Fatan butu minhu ajsadan nasi, kemudian tumbuh darinya jasad-jasad manusia. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya tiupan yang lain. Faidahum qiyamun yandurun, tiba-tiba mereka berdiri melihat. Ada surat Muslim yang panjang. Jadi itu dalil-dalil yang menjadi pedoman untuk dijadikan akidah oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu murni dalam meyakini sesuatu itu hanya berdasarkan apa? Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk perkara-perkara gaib, perkara yang belum terjadi, itu semuanya rujukannya cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Gak bisa dari rujukan yang lain ya. Teknologi canggih bisa menerawang angkasa dan sebagainya, ini gak bisa dijadikan rujukan.
Kemudian poin yang ke-60 berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Dan manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum dikhitan, buhman, tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apapun. Fa yakifuna fi mauqifil qiyamah, mereka berdiri di tempat berdiri di hari kiamat, mahsyar, hatta yashfa'u fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri syafaat kepada mereka, untuk mereka. Fa yuhasibuhumullahu tabaraka wa taala, maka kemudian Allah menghisab mereka. Wa tansibu al-mawazin, kemudian dipasang timbangan-timbangan. Wa tunsyaru dawawin, dan disebarkan catatan-catatan amal. Wa tatayyaru suhul a'mal, bukan disebarkan, dibentangkan, ya, dibuka. Jadi lembaran-lembaran catatan amal dibuka. Wa tatayyaru suhul a'mal, kemudian berterbangan lembaran-lembaran catatan amal ilal aiman wa syama'il, ke arah kanan dan kiri. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dengan senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun yang diberi kitabnya di belakang punggungnya, fa sawfa yad'u subura, maka dia akan menyeru celaka. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, al-ba'tsu wal hasyr. Al-ba'tsu secara bahasa adalah al-irsal wal nashr, pengiriman dan kebangkitan. Secara syar'i ihyaul amwat yaumal qiyamah, menghidupkan mayit-mayit pada hari kiamat. Itu al-ba'tsu, ya, membangkitkan mayit di hari kiamat. Kemudian wal hasyru lughatan al-jam'u, dan hasyr secara bahasa adalah pengumpulan. Adapun secara syar'i adalah pengumpulan makhluk semuanya pada hari kiamat, liyuhasibahum wal qada' bainahum, untuk menghisab mereka dan memutuskan perkara di antara mereka. Wal ba'tsu wal hasyr haqqun. Jadi kebangkitan dan pengumpulan adalah benar, ditetapkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul bala wa rabbina latub'atsunna, katakan, benar demi Rabb kami, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Qala ta'ala, qul innal awwalina wal akhirin, katakan sungguhnya orang-orang dulu dan orang-orang belakangan, lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum, benar-benar akan dikumpulkan sampai batas waktu hari yang diketahui. Jadi benar-benar dikumpulkan, ya. Tadi dibangkitkan, surat Taghabun, kemudian surat Al-Waqiah dikatakan di sini dikumpulkan. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydaan afra'a ka kursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat di atas tanah putih seperti lingkaran yang bening, yang jernih,
tidak ada padanya tanda bagi seorang pun ya. Jadi rata gitu, putih rata, tanah putih rata seperti lingkaran yang bening, tidak ada tanda bagi siapapun. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimuna ala thubutil hasyr yaumal qiyamah. Kaum muslimin juga telah bersepakat atas adanya hasyr pada hari kiamat. Dan manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, tidak memakai sendal, urah, telanjang badan, tidak pakai pakaian, hurlan, belum dikhitan. Dan memang tidak dikhitan ya kemungkinan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan, maka kami mengembalikan. Jadi seperti awal penciptaan ketika masih bayi gitu. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyaruna hufatan uratan hurlan, kalian benar-benar akan dibangkitkan, sungguhnya kalian akan dibangkitkan hufatan uratan hurlan, telanjang kaki, telanjang badan, dan belum dikhitan, tidak dikhitan. Kemudian Nabi membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami mengembalikannya. Itu janji atas kami, sungguhnya kami benar-benar melakukan. Wa awalu man yuksa Ibrahim, dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis Abdullah ibni Unais al-marfu alladhi rawahu Ahmad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat, uratan hurlan buhman, telanjang, tidak dikhitan, dan tangan kosong, hampa, tidak punya apa-apa. Kami katakan, wa ma buhman, apa itu buhman? Kata Nabi SAW, laisa ma'hum syai', dia enggak punya apa-apa. Kemudian al-hisab. Al-hisab secara bahasa adalah menghitung. Adapun secara istilah, ittila'ullahu ibadahu ala amalihim, Allah melihat kepada hamba-hamba Allah atas amal-amal mereka. Dan ini juga ditetapkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, sungguhnya kepada kami kembali mereka, dan sungguhnya atas kami hisab mereka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ba'di salatihi, dalam sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah? Qala an yandura fi kitabihi, dia melihat pada kitabnya, fayatajawazu anhu, sehingga dia membiarkannya, melewatkannya, sehingga dia dibiarkan gitu. Allah melihat pada catatannya, kemudian Allah membiarkannya. Itu hisab yang mudah. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas penetapan adanya hisab pada hari kiamat. Dan sifat hisab bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anallaha yakhlu bihi, Allah berkhalwah dengan mukmin, berduaan dengan mukmin, wa yuqarriruhu bidunubihi, kemudian
disuruh mengakui dosa-dosanya hatta idza ra'a annahu qad halak, sampai ketika mukmin tersebut melihat dirinya pasti akan binasa. Qala Allahu lahu, Allah berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya, aku sudah menutupi dia atasmu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Aku tutupi lagi untukmu pada hari ini. Fayu'ta kitabah hasanatih, maka dia diberikan catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka dipanggil di hadapan makhluk semuanya. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka itulah orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Itu bentuk hisab ya yang ada di antara orang mukmin, dan perbedaannya antara orang mukmin dengan kafir dan munafik. Kemudian wal hisab amun li jamin nas, dan hisab itu umum untuk seluruh manusia. Ila manistasna humullah mastasna humun nabi, seluruh kaum muslimin, seluruh manusia kecuali yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Siapa mereka? Di antaranya 70.000 orang dari umat Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Di antara 70.000 itu ada sahabat Nabi Uqasyah ibni Mihsan. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Thauban marfu'an, anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan, bahwa bersama setiap orang 70.000 lagi. Jadi mereka yang 70.000 ini adalah pimpinannya. Mereka membawa 70.000 lagi. Jadi banyak sekali ya. Dalam riwayat lain setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Kalau di sini setiap orang ya, berarti 70.000 kali 70.000, banyak sekali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadis ini sahih dan beliau menyebutkan syawahidnya, tambahan buktinya dari jalur yang lain. Wa awalu man yuhasabu hadil ummah, dan yang pertama kali dihisab dari umat ini adalah yang pertama kali dihisab dari manusia adalah umat ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, nahnul akhirun as-sabiqun, kita yang terakhir tapi yang duluan pada hari kiamat. Kita terakhir muncul di dunia, tapi paling pertama kali dihisab di hari kiamat. Ini luar biasa ya keutamaan umat Muhammad SAW. Al-maqdi bainahum qablal khalaik, jadi diputuskan perkara di antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau yang diputuskan masuk neraka ya masuk neraka duluan ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, nahnu akhirunal umam, akhirul umam wa awwalu man yuhasabu. Kita adalah umat yang terakhir dari umat-umat yang ada di dunia ini, dan yang pertama kali dihisab, pada hari kiamat. Wa awwalu ma yuhasabu, dan yang pertama kali dihisab atas hamba dari hak-hak Allah adalah salat. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau bagus salatnya maka
bagus seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, kalau salatnya rusak maka rusak seluruh amalnya. Wa awal ma yuqda bainan nas, adapun yang pertama kali dihisab atau diputuskan di sidang di antara manusia adalah masalah darah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, awal ma yuqda bainan nasi, yang pertama kali diputuskan perkaranya di antara manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fid dima, dalam urusan darah. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan dalam poin yang ke-61, wal mizanu lahu kifatan, dan timbangan itu memiliki 2 daun timbangan, walisan, dan 1 tiang, tuzanu bihil a'mal, yang ditimbang dengannya amal-amal. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, di dalam jahannam mereka kekal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-mawazin itu jamak dari mizan, jadi timbangannya banyak ya, timbangan-timbangan. Dan dia secara bahasa adalah apa yang diukur dengannya perkara-perkara secara ringan dan beratnya. Jadi timbangan itu fungsinya mengukur berat. Kalau mengukur panjang tuh meteran. Wa syar'an, secara syar'i, ma yad'uhu Allahu yaumal qiyamah, apa yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal hamba. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wa ijma'is salaf, dan itu telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para salaf. Allah Ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, di dalam jahannam mereka kekal. Ini ayat yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah tadi. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qista, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun, maka tidak terdolimi satu jiwa pun, sedikit pun, syai'an. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun seberat biji sawi dari walaupun seberat biji sawi, ataina biha, maka kami datangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung amal. Dan Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahmani, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, khafifatani ala lisan, dan ringan pada lisan, thaqilatani fil mizan, dan berat pada daun timbangan, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. Ini ada kata-kata apa? Berat di daun timbangan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian juga para salaf telah berijma atas adanya timbangan di hari kiamat. Dan dia adalah timbangan hakiki ya, yang memiliki 2 daun timbangan, neraca ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahibul bitaqah, qala, orang yang memiliki kartu
Nabi bersabda, fayud'u sijillat, maka diletakkan gulungan catatan amal di satu daun timbangan, fi kifatin, wal bitaqah fi kifatin, dan kartu la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Ini berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi antara kartu la ilaha illallah dengan 99 catatan dosa, 99 gulungan catatan dosa, dan setiap gulungan sejauh mata memandang dosa semua, ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Nah, itu orang yang mati penuh dosa tapi tidak syirik sama sekali. Itulah keuntungan orang bertauhid, bisa diampuni seluruh dosanya. Waqtalafal ulama hal huwa mizan wahid atau muta'addid. Ulama berbeda pendapat, apakah timbangan itu satu atau banyak? Ta'addud. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan berbilang sesuai dengan jumlah umat, atau bahkan sejumlah orang, atau sejumlah amal. Ya, ini pun berbeda pendapat ya, yang bilang berbilang berapa gitu jumlahnya juga tidak sama pendapatnya. Dan lam yarid fil Qur'ani illa majmu'an. Kenapa mereka berpendapat berbilang atau banyak? Karena tidak disebutkan di dalam Quran kecuali dalam bentuk jamak, dan jamak itu ya minimal 2 atau ada yang mengatakan minimal 3. Amma ifraduhu, adapun dalam bentuk tunggal dalam hadis, maka itu hanya ditinjau dari segi jenis ya, dan jenis itu tidak menunjukkan angka. Kemudian sebagian lagi mengatakan dia hanya satu timbangan. Lanahu warada fil hadits mufradan, alasannya karena dalam hadis bentuknya tunggal. Adapun ketika dijamak di dalam Quran, maka itu ditinjau dari segi yang ditimbang. Yang ditimbang banyak sehingga namanya timbangan-timbangan gitu. Timbangannya satu, yang ditimbang ada beras, ada gula gitu. Jadi namanya timbangan-timbangan, padahal timbangannya satu. Ya, inilah pendapat ya. Wakil al-amraini muhtamal, dua pendapat ini ya ada kemungkinan benar, masing-masing ada peluang semua, wallahu a'lam. Waladiyuzanul amal, dan yang ditimbang adalah amal berdasarkan dohir dari ayat yang tadi dan juga hadis setelahnya. Tapi ada juga yang mengatakan yang ditimbang adalah catatannya, seperti hadis bitaqah tadi, hadis kartu. Ada juga yang mengatakan yang ditimbang adalah orangnya, orang yang beramal. Nah, kalau orang beramal yang gemuk senang ya, tapi ternyata bukan gemuk dan kurusnya yang mempengaruhi berat timbangannya, tapi apa? Tetap amalnya juga. Orang kurus kalau amalnya banyak ya jadi berat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim, sungguhnya akan datang laki-laki besar, samin, gemuk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Kalau di dunia beratnya 200 kilo gitu, tapi di akhirat la yazinu indallahi janah ba'udah, tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Alhamdulillah, karena kekafirannya ya. Jadi bukan lemaknya yang mempengaruhi beratnya, tapi amalnya. Kemudian waqala ikra'u, kata Nabi bacalah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak tegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangan. Itu orang kafir. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian wa jam'a ba'dul ulama, sebagian ulama menggabungkan ya antara nas-nas ini, bisa jadi semuanya ditimbang, bisa amalnya, bisa catatannya, bisa orangnya, atau timbangan yang hakiki awil wazan, atau timbangannya adalah hakikat dari catatannya dan dia berat serta ringannya sesuai dengan amalannya ya, yang tertulis di dalamnya tentunya.
Jadi dengan demikian yang timbangan itu seakan-akan untuk amalnya. Adapun timbangan untuk pelaku amal, maka ini maksud dengannya adalah kadarnya dan kehormatannya. Wa ada jam'un hasan wallahu a'lam, dan ini adalah penggabungan yang bagus. Berikutnya adalah dibentangkannya catatan-catatan amal. Nashr secara secara bahasa adalah membuka kitab atau membentangkan sesuatu, menyebarkan sesuatu. Secara syar'i adalah menampakkan catatan-catatan amal pada hari kiamat dan pembagiannya. Itu namanya nasrud dawawin. Jadi catatan itu dibuka dan dibagi-bagi sesuai dengan hak miliknya masing-masing. Kemudian wadawawin jam'u diwan, jamak dari diwan. Wa huwa lughatan alkitab. Jadi diwan ini artinya kitab. Yusafihil jun wa nahwihi, yang biasanya untuk mengabsensi tentara dulu, itu diwan namanya. Absensi lah. Adapun syarat syar'i dia adalah lembaran-lembaran allati usiyat fihal amal. Lembaran-lembaran yang dihitung padanya amal-amal, alati kata bahal malaikah, yang ditulis oleh malaikat atas orang yang beramal. Fanasrud dawawin, adapun pembagian diwan tersebut, idharu sahaifil amal, ada menampakkan lembaran-lembaran amal pada hari kiamat sehingga berterbangan menuju ke arah kanan dan kiri. Dan itu ditetapkan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12 ya, sudah kita baca tadi. Kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi, adapun yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia mengatakan seandainya aku tidak diberi kitabku ini. Jadi ada di Insyiqaq tadi tangan kanan dan melalui belakang. Kalau di Al-Haqqah tangan kiri. Jadi yang tangan kiri ini ngambilnya pun dari belakang gitu. Saking takutnya atau saking enggak sukanya ya, saking malunya mau ngambil catatannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabi. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadhkuruna ahlikum? Apakah kalian ingat keluarga kalian?" Apakah kalian mengingat keluarga kalian? Jadi tanya pada Nabi, apa engkau ingat istrimu gitu. Qala, kata Rasul, amma fi salatati mawatin, adapun di 3 tempat, falayat kuru ahadun ahadan, maka seorang tidak akan mengingat siapapun. Enggak akan ingat keluarga, sampai Nabi pun enggak ingat istrinya. Yaitu indal mizan, ketika timbangan amal sampai dia tahu apakah berat atau ringan. Yang kedua, ketika disebarkan berterbangan lembaran-lembaran amalnya sampai dia tahu apakah diterima dengan tangan kanan atau tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Dan yang ketiga, ketika apa? Ketika disirot, apabila diletakkan di antara punggung jahanam, antara ujung-ujung jahanam ya, hatta yajuzu, sampai dia bisa melewati. Kalau udah lewat baru dia bisa ingat. Pas belum bisa lewat nggak ingat siapa-siapa ya. Kemudian cara pengambilan kitab. Mukmin mengambilnya dengan tangan kanan sehingga dia bergembira dan senang. Allah berfirman, ha ummuqra'u kitabiyah, ambillah dan bacalah kitabku ini. Jadi pamer gitu, bangga kayak anak kecil pamer mainan ya. Gambaran kita kalau orang seneng gitu kan, coba lihat nih mainanku gitu, pengen ditampilkan kepada orang lain.
Jadi sombong-sombong dikit itu di akhirat nggak apa-apa ya. Kalau sombong sekarang itu dosa. Kalau di akhirat sudah nggak ada dosa lagi. Makanya di akhirat nanti orang-orang beriman gantian menertawakan orang-orang kafir yang di neraka, dan itu nggak dosa ya. Jangan takut dosa kalau udah di surga ya. Kalau sekarang kita takut dosa. Kemudian wal kafir, adapun orang kafir ya khudu bishimalihi, mengambil catatannya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Dari belakang punggung pun pakai tangan kiri gitu maksudnya. Fa'al bil wail, dia pun menyeru dengan celaka, subur, celaka, dan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberi kitabku ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku enggak perlu tahu apa hitunganku. Jadi enggak mau tahu. Sudah malunya luar biasa, takutnya luar biasa, bencinya luar biasa. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan ya. Ya udah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji menjadi tambahan keimanan bagi kita sekalian, dan rata-rata ini hal-hal yang sudah kita yakini alhamdulillah. Tapi untuk lebih menguatkan keyakinan, ketika kita tahu dari setiap masalah yang terjadi di akhirat nanti, kita tahu dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' salaf ya, sehingga ketika ada orang yang mendatangkan keraguan tentang hal ini, kita tidak goyah ya, tidak tergoyahkan keyakinan kita hanya dengan perkataan katanya dan katanya. Ini kata Allah dan kata Rasul serta ijma' salaf adalah dalil yang sangat kuat yang menunjukkan akan kebenaran apa yang kita yakini. Semoga kita bisa istiqomah di atasnya sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.